Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Alladzi faddala syahra rajaba wa wajaba alaina ta'zimahu fa wajaba wa syahrullahil asammil asabbi qaddamahu bainal anam wa faddalahu fil jahiliyyati wal islam. Man shoma fihi 'ashara ayyamin kataballahu minasy syuhada fa subhana man nabihi al wujudi wal an'ama fihi bil fadli wal jud. Faman ijtahada fihi balaghal maqsud wa kana minal faizina indallahi hudan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama wa ashkuruhu ala ma a'ta wa takarram wa astaghfiruhu minal kaba'ir wal lamam wa atubu ilaihi mutawakkilan alaihi mu'tamida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda lahu wa la nidda lahu wa la wazira lahu jalla wa ala mattaqada sahibatan wa la walada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ja'ana bil bayyinati wal huda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini abada wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Karomah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya dan sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini kita berada di bulan Rajab, di mana umat Islam seluruh belahan dunia ini selalu mengingat-ingat beberapa peristiwa di dalam bulan Rajab itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram inilah salah satu di antaranya adalah bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah sebagai momentum, sebagai monumental kepada kita semua, pentingnya kita mengingat-ingat bulan yang penuh sejarah dan peradaban, khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rawahu Baihaqi. Yang artinya salat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya berarti ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merogohkan agamanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan bulan Rajab ini
Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis lain, inna idatal jannati nahron yuqalu lahu rajabun asyaddu bayadun minal laban wa aqla minal asl man soma yauman min rajaba syakawahu min dalika nahr. Yang artinya di dalam surga nanti terdapat sebuah pengawan yang disebut pengawan Rajab. Airnya lebih putih daripada air susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan Rajab, maka telah akan berikan Allah Subhanahu wa taala yaitu minuman kepadanya dari air pengawan itu sendiri. Kemudian beberapa keistimewaan lagi dalam bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yas'alunaka 'anis syahril qital fihi kul qitalun fihi kabir. Yang artinya mereka bertanya kepadamu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian apa yang perlu kita sikapi dengan beberapa dasar hadis maupun Al-Quran ini, yaitu banyak istighfar. Rasulullah menegaskan anibu ila rabbikum fastaghfiru min dunubikum wa tatanibul ma'asi fi syahril haram. Yang artinya kembalilah engkau kepada Tuhanmu, mohonlah ampunan dan segala dosamu, dan jauhilah segala kemaksiatan di dalam bulan haram itu sendiri, sehingga kita akan menjadi orang yang bebas dari semua dosa di dalam tahun ini juga. Kemudian yang lebih penting adalah pendidikan anak sedini mungkin. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang artinya setiap kelahiran anak itu sendiri dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya kedua orang tuanya lah yang mencetak anak itu akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam peristiwa ini kita tidak mustahil anak yang dilahirkan di keluarga muslim, dibesarkan orang muslim, keluarga muslim, fa insyaallah nanti pada akhirnya menjadi seorang muslim. Akan tapi sebaliknya, bagi anak yang dilahirkan oleh keluarga non muslim, akan tetapi dia diasuh oleh saudaranya muslim, maka anak itu akan menjadi muslim. Dan juga sebaliknya, anak sebetulnya dilahirkan di keluarga muslim tapi diasuh oleh keluarganya non muslim, maka anak itu akan menjadi non muslim. Bisa kita lihat, perhatikan di sekeliling kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya penting anak itu dididik sedini mungkin, supaya anak itu sedini mungkin juga akan menerima pelajaran, menerima akidah Islamiyah, sehingga anak itu akan mendidik sendiri di waktu kecil dan akan dibawa sampai dewasa. Yang pertama adalah pendidikan masalah sholat. Rasulullah mengingatkan kepada kita, murus sabiya sholati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Nah, artinya perintahkanlah anak-anak itu sendiri masalah sholat apabila telah mencapai usia atau umur 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun sedangkan anak itu belum melaksanakan sholat, maka orang tuanya sudah sepantasnya untuk memberikan suatu
tindakan bagaimana supaya anak itu bisa menjalankan sholat 5 waktu. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.